Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang tragedi jatuhnya pesawat Japan Airlines Flight 123 yang merupakan kecelakaan pesawat tunggal paling mengerikan di dunia. Pesawat yang digunakan untuk penerbangan pada saat itu adalah Boeing 747 SR-46, yaitu varian jarak pendek dari Boeing 747 seri 100. Yang dimana pesawat ini tuh emang dikhususkan untuk penerbangan domestik dengan pengaturan tempat duduk kepadatan tinggi. Pesawat ini melakukan penerbangan pertamanya pada tanggal 28 Januari tahun 1974 dengan registrasi JA8119. Pesawat ini juga memiliki 25.030 jam terbang dan 18.835 kali take off. Oke, sekarang kita akan masuk ke kronologi dari kecelakaan pesawat ini ya. Cek! Pada tanggal 12 Agustus tahun 1985, JA8119 ini telah menyelesaikan 4 penerbangan domestik ketika mendarat di Tokyo pada jam 17:17 waktu setempat. Nah, penerbangan selanjutnya itu adalah penerbangan 123 atau flight 123 dari Bandara Haneda Tokyo menuju ke Bandara Itami di Osaka. Yang diperkirakan itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Nah, sesaat sebelum terbang, semua awak kabin ini memberikan instruksi kepada para penumpang untuk bersiap lepas landas pada jam 18:12 waktu setempat setelah mendapat informasi kalau pesawat aman dan siap terbang meskipun sedikit terlambat dari jadwalnya. Nah, saat pilot dan kopilotnya ini memasuki kokpit, pilot ini posisinya duduk di kursi kopilot dan begitu juga dengan sebaliknya. Dan engineer pesawat berada di belakang pilot dan juga kopilotnya. BTW, pilot yang bertugas pada saat itu adalah Masami Takahama yang berusia 49 tahun dan kopilotnya adalah Yutaka Sasaki yang berusia 39 tahun. Selain itu juga ada engineer pesawat yaitu yang bernama Hiroshi Fukuda berusia 46 tahun. Masami memiliki 12.400 jam terbang, sedangkan Yutaka memiliki 4.000 jam terbang, sedangkan kalau si Hiroshi ini memiliki 9.800 jam terbang. Nah, alasan kenapa pilotnya ini duduk di kursi kopilot dan juga sebaliknya, karena Masami atau pilotnya ini memonitor Yutaka atau kopilotnya yang akan melakukan pelatihan di penerbangan 123 untuk dipromosikan menjadi pilot di Boeing 747. Jumlah penumpang pada saat itu adalah 509 orang dan 15 kru pesawat, yang dimana 3 berada di kokpit dan sisanya adalah awak kabin. Jadi total semua orang yang ada di dalam pesawat itu adalah 524 orang. Salah satu penumpang dari pesawat itu adalah seorang penyanyi terkenal yang bernama Kyu Sakamoto. Dan pesawat Boeing 747 akhirnya lepas landas pada pukul 18:12 waktu setempat. 12 menit kemudian setelah pesawat ini tuh lepas landas, di ketinggian 7.300 meter, tepatnya di Teluk Sagami, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras yang mengagetkan semua orang yang ada di pesawat. Nah, seluruh awak pesawat dan juga para penumpang pun mulai panik. Pilot langsung menginstruksikan untuk mengecek keadaan pesawat, karena pilot tuh merasa ada kerusakan di penutup roda pesawat yang lepas dari badan pesawat. Tapi sistem yang ada di pesawat itu tuh nggak bisa menemukan bagian mana yang lepas dari badan pesawat. Jadi di sistem tuh nggak bisa melacak kerusakannya di mana gitu loh. Sementara itu, sejak suara dentuman keras itu, pesawat ini secara drastis mulai menunjukkan ketidaknormalan. Awak kabin kemudian langsung menginstruksikan kepada para penumpang untuk menggunakan seatbelt atau sabuk pengaman. Penumpang dikasih tahu begituan kan malah tambah panik ya kan, dan juga bertanya-tanya suara dentuman apa yang barusan mereka dengar. Nah, dalam kondisi yang mencekam kayak gitu, pilot kemudian mengontak ATC untuk menginformasikan adanya kerusakan di pesawat. Dan pilot pun berniat untuk kembali ke Haneda Tokyo dan turun di ketinggian 22.000 kaki.
Karena kan emang nggak ada pilihan kan saat itu, wong baru aja lepas landas kan 12 menit yang lalu gitu. Nah, ATC kemudian merespons dengan menanyakan ke flight 123 apakah mereka ini mau heading ke kiri atau ke kanan. Nah, pilot pun meminta heading ke kanan. Nah, ATC menginstruksikan flight 123 untuk heading ke kanan sebanyak 90 derajat. Nah, ketika co-pilotnya ini mau membelokkan pesawatnya sebesar 90 derajat, si pilotnya ini langsung mengatakan kepada co-pilotnya untuk tidak terlalu membelokkan pesawatnya ke kanan. Padahal kan tadi disuruh ATC kan suruh belok ke kanan 90 derajat kan. Kok ini malah nggak boleh sama pilotnya? Nggak tahu aku. Sementara itu, flight engineer-nya memberitahu pilot kalau tekanan hidrolik di pesawat itu sudah mulai habis. Nah, habisnya tekanan hidrolik di pesawat ini bisa menyebabkan pilot tidak bisa mengendalikan elevators dan juga ailerons-nya. Nah, sejak itulah pesawat ini tuh semakin lama semakin sulit untuk dikendalikan. Nah, mengendalikan pesawat ini bisa sangat sulit dikarenakan pesawat ini mengalami Dutch rolls atau Phugoid oscillation, yaitu gerakan yang tidak biasa, yang dimana ketinggian dan juga kecepatan ini berubah secara signifikan. Nah, situasi ditambah semakin darurat lagi karena oksigen di kabin dekat pintu R5 semakin lama semakin menurun. Nah, sejak itulah awak kabin kemudian menginstruksikan pada penumpang yang berada di dekat pintu R5 untuk menggunakan masker oksigen. Japan Airlines Operation Center yang berada di Tokyo pun mencari cara agar pesawat Flight 123 ini bisa mendarat di Tokyo dengan selamat. Engineer ini kemudian meminta ke pilot untuk menurunkan landing gear. Nah, dengan turunnya landing gear ini dapat membuat kecepatan pesawat ini itu sedikit lebih menurun. Nah, ternyata Flight 123 ini mendekati area pegunungan. ATC masih berusaha terus-menerus untuk mengontak Flight 123, tapi tetap aja nggak ada respon dari pilot Flight 123. ATC dari Air Force di Yokota juga berusaha untuk menghubungi Flight 123 untuk menawarkan bantuan, tapi tetap aja nggak ada respon dari pilot Flight 123. Pesawat masih berusaha dikendalikan oleh pilot di mana ketinggian dari pesawat ini tuh sudah bisa memungkinkan penumpang dan juga awak kabin ini tuh untuk mendapatkan oksigen. Tapi posisi pesawat ini kan masih mengarah ke area pegunungan kan, dan semakin lama semakin dekat. Nah, ATC masih terus-menerus mengontak Flight 123 dan mendapat respon dari pilot yang meminta radar vektor ke Haneda, Tokyo. Pilot ini berkata ke ATC kalau pesawat ini tuh sulit untuk dikendalikan. Pilot dan kopilot ini berusaha menghindari pegunungan, namun pesawat ini malah mengalami overspeed dan hidung dari pesawat ini tuh terus-menerus mengarah ke arah pegunungan. Pesawat pun oleng dan akhirnya pesawat pun jatuh dengan bagian punggung pesawat ini tuh menghantam tanah terlebih dahulu setelah 32 menit ledakan awal. Nah, Flight 123 akhirnya dinyatakan hilang kontak di area Gunung Takamagahara di Guma, Jepang pada pukul 18.56 waktu setempat. Nah, setelah kronologi yang naas ini, sekarang kita akan masuk ke evakuasi dari pesawat ini ya. Cek! Nah, setelah pesawat jatuh, seorang navigator dari United States Air Force yang berada di Pangkalan Udara Yokota mengklaim bahwa ia ini telah bersiap untuk melakukan penyelamatan sesegera mungkin. Tapi hal ini tidak dilakukan karena dibatalkan oleh pemerintah Jepang. Para personil di Yokota yang telah standby selama 20 menit setelah kecelakaan terjadi pun nggak menerima izin untuk melakukan penyelamatan. Nah, setelah malam, sebuah helikopter Japan Self-Defense Forces atau JSDF ini tuh menemukan situs kecelakaan. Namun helikopter ini tuh nggak bisa mendarat karena sulitnya penglihatan. Dan akhirnya memutuskan untuk melakukan pencarian di keesokan harinya. Nah, tim evakuasi ini sampai di lokasi kejadian atau di lokasi kecelakaan itu 14-16 jam kemudian. Karena seperti yang aku bilang tadi kan, lokasi jatuhnya pesawat ini tuh berada di antara dua gunung, jadi bisa dibilang sulit dijangkau.
Namun ajaibnya, staf medis ini menemukan 4 penumpang selamat dari 524 orang yang ada di pesawat itu. Nah, staf medis ini juga menemukan beberapa tubuh dengan luka yang menunjukkan kalau mereka ini tewas karena syok dan dibiarkan sepanjang malam. Keempat korban selamat ini adalah Yumi Ochiai yang berusia 26 tahun, yaitu seorang pramugari yang sedang tidak bertugas pada saat kecelakaan. Selain itu ada juga Keiko Kawakami yang berusia 12 tahun, serta sepasang ibu dan anak yaitu Hiroki Yoshizaki dan juga Mikiko Yoshizaki. Nah, bagaimana mereka ini bisa selamat? Karena posisi duduk mereka ini berada di sebelah kiri belakang atau dekat dengan ekor pesawat, dan di bagian ekor pesawat inilah satu-satunya bagian dari pesawat yang tidak hancur. Yumi Ochiai atau pramugari yang sedang cuti itu ditemukan terjepit di antara kursi, sedangkan ibu dan anak ini ditemukan terkurung di rangka yang masih utuh. Sedangkan Keiko Kawakami ini ditemukan terduduk di atas dahan pohon. Nah, kok bisa sih Keiko ini berada di atas pohon? Karena Keiko ini terlempar dari kursinya dan mendapati pohon pada saat pesawat ini menabrak pegunungan. Sesaat setelah kecelakaan, Keiko ini masih melihat beberapa korban yang masih hidup termasuk keluarganya yang meminta tolong kepadanya. Namun Keiko ini nggak bisa melakukan apa-apa untuk menyelamatkan keluarganya, kan dia kan di atas pohon itu kan. Dan akhirnya Keiko harus menyaksikan kematian keluarganya satu persatu di depan matanya sendiri. Sedih banget kan. Entah kenapa kalau aku bahas yang kayak gini kayak nyesek gitu. Akibat luka parah yang dideritanya ini, Keiko ini harus dirawat di rumah sakit selama 3 bulan. Nah, alhamdulillahnya si Keiko ini berhasil sembuh total dan bisa melanjutkan hidupnya lagi. Tapi karena insiden itu, Keiko ini harus mengalami trauma yang berat yang bisa mengubah hidupnya karena kedua orang tua Keiko dan juga adik perempuannya ini meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke penyelidikan dari kecelakaan pesawat ini ya. Cek! Dilansir dari Aerotime Hub, pesawat yang dikemudikan oleh Masami dan juga Yutaka ini mengalami dekompresi mendadak dan kerusakan di dinding bagian belakang pesawat yang membuat ekor pesawat ini terlepas, yang menyebabkan stabilizer vertikal ini hancur dan menghancurkan seluruh saluran hidrolik pesawat. Nah, tanpa adanya stabilizer ini, tentu aja kan pesawat ini mengalami ketidakseimbangan kan, yang membuat pesawat ini melayang-layang tanpa kendali di ketinggian 22.000 sampai 24.000 kaki. Para pilot pada saat itu berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan cara bagaimana bisa mendaratkan pesawat yang tidak bisa dikendalikan ini dengan aman. Saat itu diperkirakan kalau kemampuan kognitif mereka ini semakin menurun dikarenakan kurangnya oksigen. Rekaman suara yang ditemukan di black box pesawat itu juga menunjukkan kalau kedua pilot ini tidak menggunakan masker oksigen karena suara keduanya itu sangat jelas terekam di black box pesawat. Nah, sebenarnya apa sih penyebab dari kejadian naas ini? Ternyata 7 tahun sebelumnya, yaitu tepatnya pada tanggal 2 Juni tahun 1978, pesawat Boeing 747 dengan nomor registrasi JA8119 ini ternyata pernah mengalami tail strike saat mendarat di Bandara Itami, Osaka. Nah, akibat dari tail strike itu, pesawat ini mengalami kerusakan di bagian ekor pesawat. Namun, kerusakan dari pesawat ini tidak diperbaiki sesuai dengan prosedurnya. Karena setahu aku kalau salah satu bagian pesawat ada yang rusak, itu biasanya langsung diganti yang baru kalau setahu aku. Tapi kalau dalam kasus ini, bagian yang rusak ini bukannya diganti dengan yang baru, tapi malah ditambal dengan timah atau logam untuk menyambungkan ekor lama dan juga ekor barunya. Nah, bekas tempelan yang berada di ekor pesawat ini mengalami kelelahan logam dan mengakibatkan ekor pesawat terlepas dari badan pesawat di penerbangan terakhirnya. Nah, monumen untuk mengenang para penumpang Flight 123 ini
didirikan di Fujioka. Nah, setelah tragedi jatuhnya pesawat Japan Airlines Flight 123 ini, Presiden Japan Airlines yang pada saat itu bernama Yasumoto Takagi mengundurkan diri dari jabatannya. Sementara itu, manajer perbaikan Japan Airlines yang bernama Hiro Tominaga dan juga seorang teknisi yang mengecek dan membersihkan 747SR pada saat itu sebelum melakukan penerbangan terakhirnya yang bernama Susuma Tajima mengakhiri hidup mereka sendiri setelah kecelakaan terjadi. Nah, karena amat buruknya dampak dari kecelakaan ini, pihak maskapai tidak lagi menggunakan nomor penerbangan Japan Airlines 123 untuk rute Tokyo Osaka. Rute tersebut sekarang dikenal dengan penerbangan 127 atau Flight 127 dan Japan Airlines juga mengganti jenis pesawat yang mereka pakai dari Boeing 747 menjadi Boeing 777. Yaitu guys video tentang tragedi jatuhnya pesawat Japan Airlines Flight 123 yang merupakan kecelakaan pesawat tunggal paling mengerikan di dunia. Entah kenapa kalau aku bahas yang kayak gini ya, musibah kayak gini tuh kenapa kayak ngeri sendiri gitu loh. Dan semoga kita semua tuh selalu dilindungi sama Allah ya teman-temannya semuanya ya. And I hope you guys enjoy this video. Thank you banget udah nonton video aku. And see ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.